Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang analisis kredit. Yang pertama yaitu likuiditas dan modal kerja. Likuiditas adalah kemampuan untuk mengonversikan aset menjadi kas atau untuk memperoleh kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Jangka pendek biasanya dipandang sebagai satu periode atau 1 tahun. Sedangkan modal kerja didefinisikan sebagai kelebihan aset lancar atas liabilitas jangka pendek. Aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Aset lancar adalah kas dan aset lain yang secara wajar diharapkan dapat direalisasikan sebagai kas, dijual atau dikonsumsi dalam 1 tahun atau dalam siklus operasi normal dari suatu perusahaan jika lebih dari 1 tahun. Yang termasuk aset lancar adalah kas, efek yang dapat diperdagangkan yang jatuh tempo pada tahun fiskal berikutnya, piutang usaha, persediaan, dan biaya dibayar di muka. Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan akan dipenuhi dalam jangka waktu yang relatif pendek, biasanya 1 tahun. Liabilitas jangka pendek mencakup utang usaha, wesel bayar, pinjaman bank jangka pendek, utang pajak, dan biaya yang masih harus dibayar. Ukuran likuiditas rasio lancar. Nah, rasio lancar ini memiliki rumus aset lancar dibagi dengan likuiditas jangka pendek. Nah, di sini terdapat ilustrasi PTA dan PTB. Rasio ini menggambarkan perbedaan antara PTA dan PTB. Kemampuan untuk membedakan perusahaan berdasarkan likuiditasnya membantu memperhitungkan luasnya penggunaan rasio lancar. Ukuran likuiditas modal kerja. Terdapat 2 perusahaan yaitu PTA dan PTB, di mana kedua perusahaan ini mempunyai modal kerja yang sama, tetapi aset lancar pada perusahaan ini berbeda, yakni pada PTA 300.000 dan PTB 1.200.000. Pembilang rasio lancar. Ada 5 yaitu kas dan setara kas, efek yang diperdagangkan, piutang usaha, persediaan, dan biaya dibayar di muka. Penyebut rasio lancar yaitu liabilitas, merupakan fokus dari rasio lancar. Liabilitas ini merupakan sumber kas yang sama dengan piutang dan persediaan yang menggunakan kas. Menggunakan rasio lancar dalam analisis, terdapat 3 analisis yaitu analisis komparatif, analisis rule of thumb, dan analisis siklus perdagangan neto. Ukuran likuiditas dengan rasio berbasis kas. Yang pertama yaitu rasio kas terhadap aset lancar. Rasio aset mendekati kas terhadap total aset lancar merupakan suatu ukuran tingkat likuiditas aset lancar. Rumusnya yaitu kas ditambah setara kas ditambah efek yang diperdagangkan dibagi dengan aset lancar. Semakin tinggi rasio ini, maka aset lancar semakin likuid. Yang kedua yaitu rasio kas terhadap liabilitas jangka pendek. Rumusnya yaitu kas ditambah setara kas ditambah efek yang diperdagangkan ditambah liabilitas jangka pendek. Rasio ini mengukur ketersediaan kas untuk membayar kewajiban saat ini. Selanjutnya yaitu analisis likuiditas berdasarkan aktivitas operasi. Yang pertama, ukuran likuiditas piutang usaha. Kualitas dan likuiditas piutang usaha dipengaruhi oleh tingkat perputarannya. Kualitas merujuk pada kemungkinan tertagihnya piutang tanpa menimbulkan kerugian. Ukuran kemungkinan ini merupakan proporsi piutang dengan syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan. Pengalaman menunjukkan bahwa semakin lama pelunasan piutang melebihi tanggal jatuh temponya, maka semakin rendah tertagihnya. Likuiditas merujuk pada kecepatan dalam mengonversi piutang usaha menjadi kas. Tingkat perputaran piutang merupakan ukuran dari kecepatan ini.
A. Perputaran piutang usaha. Rasio perputaran piutang usaha atau account receivable turnover dihitung sebagai berikut. Nah, rumusnya itu penjualan neto secara kredit dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Jadi, perhitungan ini hanya memasukkan penjualan kredit ketika menghitung rasio, karena penjualan tunai tidak menghasilkan piutang. B. Jumlah hari penjualan dalam piutang. Jumlah hari penjualan dalam piutang mengukur jumlah hari yang dibutuhkan secara rata-rata untuk menagih piutang usaha berdasarkan saldo akhir tahun pada piutang usaha. Rasio ini dihitung dengan membagi piutang usaha dengan rata-rata penjualan harian sebagai berikut. Nah, rumusnya itu jumlah hari penjualan dalam piutang sama dengan piutang usaha ditambah penjualan dibagi 360. Nah, 360 ini hari ya, karena kan dalam satu tahun ada 360 hari. Atau rumusnya itu periode penagihan itu sama dengan 360 hari dibagi dengan perputaran piutang usaha. C. Interpretasi ukuran likuiditas piutang. Tingkat perputaran piutang usaha akan berguna jika dibandingkan dengan rata-rata industri atau dengan persyaratan kredit yang diberikan perusahaan. Kondisi pertama menurut tindakan korektif manajerial, sedangkan dua kondisi lainnya mencerminkan pada kualitas dan likuiditas piutang usaha dan menuntut tindakan manajerial yang bijaksana. Analisis tren pada periode penagihan dari waktu ke waktu sangat penting dalam menilai kualitas dan likuiditas piutang. Tren lain yang perlu diamati adalah hubungan antara penyisihan piutang tak tertagih dengan piutang usaha bruto yang dihitung sebagai berikut. Nah, rumusnya ini penyisihan piutang tak tertagih dibagi dengan piutang usaha bruto. Kedua, ukuran perputaran persediaan. A. Perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio mengukur rata-rata tingkat kecepatan persediaan bergerak masuk dan keluar perusahaan. Perputaran persediaan dapat dihitung sebagai berikut, rumusnya itu beban pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Yang B. Hari penjualan dalam persediaan. Ukuran perputaran persediaan lain yang berguna dalam menilai kebijakan pembelian dan produksi dalam perusahaan adalah hari penjualan dalam persediaan, yang dihitung sebagai berikut. Rumusnya itu persediaan ditambah beban pokok penjualan dibagi 360. Nah, 360 ini sama kayak yang sebelumnya, itu 360 hari ya dalam satu tahun. Atau untuk menghitung ukuran alternatif rasio jumlah hari untuk penjualan persediaan itu rumusnya 360 hari dibagi dengan perputaran persediaan. Nah, rasio ini memberitahukan bahwa hari yang dibutuhkan perusahaan untuk menjual rata-rata persediaan selama tahun berjalan. C. Menginterpretasikan perputaran persediaan. Perputaran persediaan menawarkan ukuran kualitas dan likuiditas komponen persediaan pada aset lancar. Kualitas persediaan merujuk pada kemampuan perusahaan untuk menggunakan dan melepaskan persediaan. Namun demikian, harus diakui bahwa perusahaan yang terus berlanjut tidak menggunakan persediaan untuk likuiditas jangka pendek, karena setiap penurunan yang serius pada tingkat persediaan normal kemungkinan akan mengurangi volume penjualan. Jika perusahaan turun dari waktu ke waktu atau di bawah norma industri, hal tersebut menunjukkan pos persediaan berjalan lambat yang disebabkan melemahnya permintaan atau tidak terjual. Ukuran likuiditas persediaan yang berguna lainnya adalah periode konversi atau siklus operasi. Ukuran ini mengkombinasikan periode penagihan piutang dalam jumlah hari untuk menjual persediaan untuk memperoleh interval waktu dalam mengonversi persediaan ke kas. Nah, yang ketiga itu likuiditas liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek sangat penting dalam menghitung modal kerja
maupun rasio lancar atau dua alasan yang terkait sebagai berikut. Yang pertama itu liabilitas jangka pendek digunakan untuk menentukan kelebihan aset lancar atas liabilitas jangka pendek mampu memberikan margin keselamatan atau margin of safety yang memadai. Yang kedua itu liabilitas jangka pendek dikurangi dari aset lancar untuk menghitung modal kerja. Nah, dalam menggunakan modal kerja dan rasio lancar, sudut pandangnya adalah likuiditas dan bukan operasi yang dilanjutkan. A. Kualitas liabilitas jangka pendek. Kualitas liabilitas jangka pendek harus dinilai berdasarkan tingkat urgensi dalam pembayaran. Jika arus dana masuk dari pendapatan saat ini dipandang sebagai dana yang tersedia untuk membayar liabilitas jangka pendek, maka beban tenaga kerja dan beban serupa yang membutuhkan pembayaran segera memiliki hak pertama atas pendapatan tersebut. Utang usaha dan liabilitas lainnya dibayar hanya setelah pengeluaran tersebut terpenuhi. Analis juga harus memperhatikan liabilitas yang tidak tercatat tapi memiliki klaim dana pada saat ini. Contohnya itu komitmen pembelian dan kewajiban pasca pensiun serta kontrak sewa pada masa tertentu. B. Jumlah hari pembelian dalam utang usaha. Suatu ukuran atau mengukur sejauh mana perusahaan bersandar pada utang adalah rata-rata dari jumlah utang yang beredar atau average payable days outstanding. Ukuran ini dihitung sebagai berikut. Itu rata-rata jumlah hari utang yang beredar itu rumusnya utang usaha dibagi dengan beban pokok penjualan ditambah 360. Rata-rata jumlah hari utang yang beredar mengindikasikan rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar kewajiban kepada pemasok. Semakin lama periode pembayaran, maka semakin besar modal pemasok yang digunakan. Ukuran terkait adalah perputaran utang usaha. Nah, dihitung itu sebagai berikut. Rumusnya itu beban pokok penjualan dibagi dengan rata-rata utang usaha. Rasio ini mengindikasikan kecepatan perusahaan dalam membayar pembelian kredit. Nah, mungkin itu. Pengujian likuiditas yang lebih ketat adalah dengan menggunakan rasio cepat. Rasio ini memasukkan aset yang paling cepat dikonversi menjadi kas dan B. Rasio cepat merupakan pengujian likuiditas yang lebih ketat. Rasio ini memasukkan aset yang paling cepat dikonversi menjadi kas. Cara penghitungannya yaitu kas ditambah setara kas, ditambah efek yang dapat diperdagangkan, ditambah piutang, dibagi liabilitas jangka pendek. Yang C. Ukuran arus kas. Sifat statis dari rasio lancar dan ketidakmampuannya untuk mengetahui pentingnya arus kas dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo telah menyebabkan pencarian ukuran likuiditas yang lebih dinamis. Cara penghitungannya yaitu arus kas operasi dibagi liabilitas jangka pendek. Yang D. Fleksibilitas keuangan merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mengambil langkah-langkah untuk melawan gangguan tak terduga dalam arus dana. E. Diskusi dan analisis manajemen. Securities and Exchange Commission atau SEC mensyaratkan suatu perusahaan untuk memasukkan suatu diskusi dan analisis yang umum mengenai kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan dalam laporan tahunannya. Diskusi dan analisis manajemen ini akan menguntungkan analisis. Yang F. Analisis bagaimana jika merupakan teknik yang berguna untuk melihat dampak perubahan kondisi atau kebijakan terhadap sumber daya perusahaan. Sekian pemaparan dari kelompok 11. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.